Ya ayuhan nas ibadallah, telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Qalu al-yahudu wan nasara. Qala faman. Sungguh kalian akan mengikuti jalan-jalan orang-orang terdahulu sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, bahkan seandainya mereka masuk ke lubang biawak sekalipun, maka sungguh kalian akan mengikutinya. Maka para sahabat ridwanullah alaihim bertanya, apakah mereka yang diikuti ini orang-orang Yahudi dan Nasara, wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, faman, terus siapa lagi kalau bukan mereka? Pada hadis yang agung ini ibadallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabarkan kepada kita semua bahwasanya keadaan kaum muslimin dari zaman ke zaman mereka akan mengikuti jalan-jalan orang-orang sebelum mereka dari kalangan Yahudi dan Nasara. Dan sungguh kita melihat kebenaran dari berita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana banyak dari saudara-saudara kita kaum muslimin, disadari maupun tidak disadari, mereka terjerumus dalam pengekoran, terjerumus dalam perbuatan membebek dan mengikuti apa yang dilakukan dan diwujudkan serta dirayakan oleh orang-orang kufar dari kalangan Yahudi dan Nasara. Dan di antara fenomena yang menyedihkan, yang pada hari-hari ini banyak manusia mempersiapkannya untuk disambut dan untuk dirayakan, yaitu apa yang dikenal dengan hari Valentine atau hari kasih sayang menurut mereka. Yang sungguh ya ibadallah, seandainya seorang muslim mengetahui hakikat agamanya dan mengetahui bagaimana bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka tidak bergeming matanya kecuali berpaling dari perbuatan-perbuatan dan berpaling dari ikut dalam perayaan tersebut. Bagaimana tidak ya ibadallah, perayaan yang kalau kita melihat dari sejarah awal bagaimana perayaan itu diadakan, walaupun banyak versi yang mengatakan tentang asal-usul peringatan Valentine Day ini ya ibadallah, akan tetapi bisa ditarik garis lurus padanya, yaitu bahwasanya peringatan tersebut untuk memperingati kematian seorang kafir, seorang pendeta dari pendeta Nasrani yang dikenal dengan Saint Valentine, yang kemudian hari kematian tersebut tanggal 14 Februari menurut mereka dianggap sebagai hari kasih sayang untuk memperingatinya. Ada yang mengatakan bahwasanya hari itu asalnya adalah hari perayaan orang-orang Romawi kuno untuk memperingati dewa-dewa mereka, baik itu dewa cinta maupun dewa yang lainnya, yang padanya mereka kemudian menentukan pasangan-pasangan dan terjadi hubungan terlarang serta perzinaan. Walaupun kita tidak meyakini secara pasti tentang asal-usul yang disebutkan oleh para penulis-penulis barat dalam ensiklopedia mereka, dikarenakan kaum muslimin memiliki ciri khas pada berita-berita yang mereka katakan, yaitu untuk berpegang kepada sanad yang dengannya Islam ya ibadallah terjaga dalam rentetan sejarah yang mereka khabarkan, sehingga kita tidak bisa meyakini secara 100% tentang kebenaran apa yang mereka beritakan tentang asal-usul ini. Akan tapi cukup kita mengambil kesimpulan ya ibadallah bahwasanya perayaan ini adalah perayaan yang ditujukan untuk perkara kebatilan, dan kita pun melihat tentang efek dan dampak yang muncul yang ada pada para pemuda dan pemudi di zaman ini. Dan sungguh seandainya kita mengetahui bimbingan Allah Subhanahu wa taala, cukup untuk kita berbekal dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kalian mengikuti perkara yang kalian tidak memiliki ilmu padanya. Seorang ketika tidak memiliki pengetahuan tentang perkara apa tersebut hakikatnya,
perayaan apa itu yang mereka sedang bersukacita padanya. Allah Subhanahu wa taala berikan bimbingan kepada kita, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kalian mengikuti apa-apa yang kalian tidak memiliki ilmu padanya, karena sungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Jalla wa Ala. Apalagi ketika kita melihat dampak yang begitu banyak dari kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan pada perayaan-perayaan semisal ini, dan semua perayaan-perayaan hari raya orang kufar. Karena hakikat perayaan itu, ya ibadallah, masuk dalam kategori Id, yaitu perayaan yang senantiasa diulang-ulang di setiap waktu pada momen-momen tertentu. Itulah hakikat Id yang Allah Subhanahu wa taala telah bimbingkan kepada kaum muslimin pada hari-hari Id mereka. Sehingga siapa saja mengikuti perayaan-perayaan atau ikut serta dalam hal tersebut masuk dalam larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari menyerupai orang-orang kufar dan jalan hidup mereka. Telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Wa ju'ilat dhillatu was-sagharu 'ala man khalafa amri, wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Sungguh telah dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi siapa saja yang menyelisihi perkaraku, menyelisih perintah dan bimbinganku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, siapa saja yang menyerupai suatu kaum, maka sungguh dia termasuk dari kaum tersebut. Dan hadis yang agung ini, konsekuensi minimalnya ya ibadallah, menunjukkan tentang keharaman tasyabbuh bil kufar, tasyabbuh bi'adaillahi tabaraka wa ta'ala. Konsekuensi minimalnya adalah larangan dari menyerupai gaya hidup atau perayaan-perayaan atau perbuatan-perbuatan yang merupakan ciri khas orang-orang kafir. Itu minimalnya. Dan maksimalnya menjatuhkan pelakunya ke dalam bentuk kekufuran. Sebagaimana ini yang dipahami dari zahir sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa huwa minhum. Maka termasuk dari golongan mereka, sebagaimana mereka kafir. Maka bisa seseorang kalau sampai terus-menerus mereka mengikuti orang-orang kufar akan menjadi kafir seperti mereka, wal iyadu billah.